Di antara serba-serbi kegiatan para kiai pengasuh pesantren selama lawatannya di Mesir, selain resmi ke beberapa instansi, para kiai memanfaatkan waktu mengunjungi beberapa masyayikh serta tokoh-tokoh penting di Mesir. Syekh Profesor Dr. Yusri Jabir Al-Hassani termasuk salah seorang ulama yang disuani para kiai itu. Syekh Yusri adalah ulama yang sangat faqih dalam ilmu agama, sekaligus sebagai seorang dokter spesialis bedah. Majelis ilmu di masjidnya selalu ramai dihadiri oleh masyarakat Mesir maupun mahasiswa dari berbagai dunia, termasuk mahasiswa Indonesia. Di antara materi yang diampu oleh Syekh Yusri adalah kitab Sahih Bukhari Muslim. Banyak kalangan menyebut Syekh Yusri adalah Ibnu Sina abad ini, seorang faqih sekaligus seorang dokter. Beberapa kali Syekh Yusri melawat ke Indonesia dan mengunjungi beberapa pesantren Salafiyah maupun Asy'ariyah. Demikian pula dengan Syekh Usama Azhari, ulama Al-Azhar dan anggota senior fellow pada Kalam Research and Media Al-Azhar itu termasuk yang disuani para kiai. Syekh Usama kini diangkat sebagai salah seorang penasihat Presiden Mesir, Abdul Fattah As-Sisi. Syekh Usama mulai menghafal Al-Quran sejak masih kecil dan juga belajar bahasa Arab dan ilmu keislaman dengan ayahnya sebelum ia meneruskan pendidikannya ke Al-Azhar. Kontribusinya dalam menyiarkan agama Islam dilakukannya dengan mengajar hadis, logika, dan usuluddin di Ruwaq Al-Atrak di Masjid Al-Azhar di Kairo. Ia juga mengajar Fakultas Usuluddin dan Dakwah di Universitas Al-Azhar Kairo dan pengarang sejumlah buku tentang ilmu-ilmu keislaman. Di antara karyanya adalah Ihya Ulumil Hadits. Pasangan kepada ulama Mesir juga dilakukan kepada Syekh Alan Mustafa Naimah, seorang ulama muda dari Al-Azhar yang kini tinggal dan menjadi imam besar Masjid Amr bin As di Alexandria. Ribuan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir ikut mengaji kepada Syekh Ala. Berikutnya adalah kunjungan ke markas tahfidz Syekh Dr. Muhammad Masduki Kahilah. Syekh Kahilah telah menulis lebih dari 50 judul buku tentang ulumul Quran. Markas beliau menerima setoran hafalan dan pengambilan sanad Al-Quran. Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar dan mengambil sanad dari beliau. Markas Syekh Kahilah juga menyelenggarakan daurah-daurah singkat tentang Al-Quran. Syekh Kamil Al-Labudi, ulama muda dari Al-Azhar, penemu metode tabarok untuk tahsin dan tahfidzul Quran, bertandang ke Hotel Grand Nil, tempat para kiai menginap. Metode tabarok kini mulai dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia oleh murid-murid Syekh Kamil. Ada pula yang sowan kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hafiz At-Tijani, muqaddam atau mursyid Thariqah At-Tijaniyah di Mesir dan Afrika. Para kiai pesantren juga melakukan pertemuan dengan para intelektual Mesir, di antaranya Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, seorang pakar di bidang zakat dan wakaf, mengajar instrumen investasi dan keuangan Islam di Ainu Shams University, Cairo University, dan American University in Cairo. Dr. Mustafa Dasuki pernah menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi Islam Soleh Kamil Al-Azhar University. Dr. Mustafa Dasuki telah puluhan kali berkunjung ke Indonesia menjadi narasumber pada forum seminar tentang zakat, wakaf, dan investasi syariah di berbagai pesantren maupun perguruan tinggi di Indonesia. Di kalangan mahasiswa Indonesia di Kairo, Dr. Mustafa Dasuki dijuluki sebagai Safir Indonesia karena fasih menjelaskan tentang keindonesiaan kepada khalayak di Mesir dan Timur Tengah. Ada pula nama Profesor Dr. Sowi Ahmad, seorang guru besar di An-Nahdhah University dan penasehat ahli Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir. Beberapa kali beliau lawatan beberapa pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa delegasi para kiai ini juga disambut hangat oleh Profesor Dr. Muhammad Muhammadin, mantan Rektor Suez Canal University yang kini menjadi Rektor Al-Ma'arif University, sebuah perguruan tinggi yang membidangi ilmu-ilmu sains dan eksakta di Mesir. Juga Profesor Dr. Hasan Yusuf, guru besar bahasa Arab dan dekan Fakultas Afro-Asia Studies Suez Canal University.
Tentu saja, semua itu di luar kunjungan resmi kepada institusi-institusi di Mesir. Kunjungan ke Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, Al-Azhar University yang diterima langsung oleh sekjennya, Profesor Dr. Nadir Ayyad. Lalu kunjungan ke Grand Sheikh Al-Azhar yang diterima oleh Wakil Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Duwaini, karena saat itu Grand Sheikh sedang berada di Abu Dhabi. Kunjungan Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi dan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Din Syamsuddin kepada Grand Sheikh Profesor Dr. Ahmad Thoyib di kantornya. Beberapa hari sebelumnya, rombongan diterima oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Imam Dawud di Mujama' Syekh Al-Husari. Profesor Dawud adalah seorang guru besar linguistik Arab dan Al-Quran Suez Canal University yang kini mengampu sebuah lembaga diklat pendidikan Al-Quran, bahasa Arab dan dirosat Islamiyah untuk non-penutur Arab, khususnya bagi beberapa pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mengirimkan santri dan mahasiswanya mengikuti short course selama 3 bulan di tempat Prof. Dawud. Selain itu semua, beberapa kiai juga berkunjung ke Dr. Yaman Iswani, seorang intelektual muda sekaligus sebagai pebisnis ekspor-impor. Relasi Dr. Yaman dengan masyarakat Indonesia sangat luas. Beberapa kali ke kantor bersama delegasi Liga Perguruan Tinggi Islam Sedunia dan Ketazaka. Namun, juga relasi bisnis dengan para saudagar di Indonesia dalam kaitan ekspor-impor produk-produk Indonesia ke Mesir dan sebaliknya. Demikian sekelumit serba-serbi kunjungan para kiai kepada para ulama dan tokoh penting di Mesir. Semoga membawa manfaat bagi dunia pesantren dan umat secara keseluruhan.